Oke guys, nah hari ini kita akan belajar bahas latihan soal ya, dimana kita disuruh menentukan domain dan range-nya dari suatu fungsi. Nah ini masih fungsi yang dasar yaitu fungsi linear dulu. Oke teman-teman tahu bahwa domain dari fungsi linear kalau dia tidak dibatasi adalah seluruh elemen bilangan real ya. Berarti langsung saja kita tulis bahwa df-nya itu adalah semua bilangan real. Ya, bacanya mungkin ada teman-teman yang masih bingung adalah X sedemikian sehingga. Jadi kayak standar tegak itu sedemikian sehingga di mana X namanya bilangan real. Nah, kalau domainnya real artinya semua bilangan boleh masuk. Nah, ketika kita masukkan ke dalam sini ya, bilangan berapapun pasti bisa dihasilkan di sini. Bilangan negatif bisa, bilangan nol bisa, bilangan positif juga bisa. Berarti range-nya juga adalah semua bilangan real gitu ya. Tapi karena range kita melihat sumbu Y, berarti adalah variabel Y yang kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Kalau domain kita melihat sumbu X, kalau range kita melihat sumbu Y. Nah, sekarang kalau misalkan diberikan fungsi linear tapi dia dibatasi gitu ya, ada pembatasnya. Domainnya berapa gitu kan? Kan kita tahu bahwa domain fungsi linear itu kan pasti seluruh elemen bilangan real. Tapi kalau dibatasi, misalkan dari negatif 1 sampai 3, berarti yang jadi domain adalah ini. Ini domainnya itu pembatasnya. Teman-teman tinggal tulis saja X demikian sehingga X itu di antara negatif 1 sampai dengan 3, di mana X elemen bilangan real. Nah, jadi ini kayak pembatasnya itu sebagai domainnya. Kemudian range-nya gimana? Range-nya adalah ketika dibatasi oleh suatu interval seperti ini, teman-teman tinggal masukin aja gitu ya. Negatif 1 dimasukin ke sini, bentuk fungsinya berapa? Jadi 0 ya. 0. Kemudian 3 dimasukin sini jadi berapa? 4. Berarti tengah-tengahnya itu adalah Y. Nah, ini cara yang paling gampang kalau menentukan range ya. Jadi tinggal teman-teman masukin aja batas bawah dan batas atas dari suatu domainnya. Itu juga menjadi batas atas dan batas bawah dari suatu range-nya gitu ya. Jadi tinggal cukup mensubstitusikan saja. Sebenarnya ada banyak cara ya dalam menentukan range dari fungsi linear. Teman-teman dari fungsi ini ya dapat ini bisa juga jadi negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Oh sorry, fungsi ini interval ini kan di sini bentuk fungsinya adalah X tambah 1. Supaya di sini jadi X tambah 1, semua kita tambahkan dengan 1, ya kan? Di sini tambah 1 jadi 0, di sini tambah 1 jadi X tambah 1, di sini tambah 1 jadi 4. Lihat bentuk ini itu kan sama aja Y, di mana fx itu kan sama dengan Y. Berarti bentuk ini sama aja dengan 0 kurang itu sama dengan Y, kurang dari itu sama dengan 4. Nah, sama ya caranya. Teman-teman boleh langsung masukin atau bentuknya seperti ini diubah ke seperti ini bisa juga. Jadi caranya seperti itu. Oke, sekarang kalau kasusnya fungsi kuadrat gimana cara mencari domain dan range-nya? Oke, teman-teman perhatikan ya. Ini kan bentuk fungsi kuadrat nih. Kemudian bagaimana cara menentukan domainnya? Teman-teman tahu bahwa di fungsi kuadrat kita bebas mengambil semua bilangan ya di variabel X ya. Mau bilangannya itu negatif, 0 ataupun positif bebas. Artinya bahwa sama syaratnya ya atau sama kegunaannya dengan seperti fungsi linear. Artinya semua bilangan boleh. Maka domain untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat itu sama, yaitu adalah semua bilangan real. Nah, nah, terus kemudian kita tahu nih domainnya semua bilangan real. Apakah range-nya juga real? Ternyata tidak. Bagaimana cara mencari range-nya? Kita bisa menentukan dengan menggunakan ordinat dari titik puncaknya gitu ya. Jadi kayak titik baliknya dari mana sampai berapa sih dia baliknya. Kemudian teman-teman tahu ya, dalam menentukan suatu grafik itu terbukanya ke atas atau ke bawah kita melihat apa? Iya, kita melihat koefisien di depan X kuadratnya, yaitu A-nya. Kalau A-nya positif, pasti suatu grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Dan kalau misalnya A-nya negatif, kebalikannya, berarti akan terbuka ke bawah. Kalau misalkan saya gambar di sini ya, suatu grafik fungsi kuadrat ya, dimana ketika dia akan terbuka ke atas, seperti ini, berarti A-nya positif. Nah, kalau kita mencari range, kita kan sama aja mencari nilai Y. Kalau kita tarik garis horizontal, dia akan berpotongan sama kurvanya. Nah, kita tarik garis horizontal ketika Y-nya di sini, apakah berpotongan? Ternyata berpotongan nih. Ketika di sini dia berpotongan. Ketika di sini apakah berpotongan? Tidak. Tentu dia ada batasnya. Sampai kapan sih dia berpotongan? Nah, setelah itu pasti dia tidak berpotongan lagi. Ternyata kalau kita amati bahwa batas terakhir dia berpotongan adalah pada titik puncaknya. Dimana kalau kita berbicaranya seperti kita berbicara dengan nilai Y-nya. Berarti nilai ordinat dari titik puncaknya. Nah, berarti patokan kita hanya perlu mencari ordinat dari titik puncaknya saja. Dengan melihat interval ketika A-nya positif, grafik fungsi kuadratnya akan condong atau terbuka ke atas gitu ya. Berarti ketika A-nya positif, maka intervalnya akan Y lebih dari atau sama dengan. Kok lebih dari atau sama dengan? Kan ke atas ini Y-nya semakin besar. Berarti kan sesuai dengan
intervalnya. Kemudian ketika A-nya negatif nilainya, dia akan kebalikannya, yaitu akan terbuang ke bawah. Nilai Y-nya akan semakin kecil, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini nilainya apa? Kita mencari ordinat dari titik puncak. Teman-teman masih ingat dong mencari ordinat gimana? Iya, min D per B kuadrat dikurangi 4AC, di mana D itu diskriminan ya, bukan determinan, diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu apa? B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Oke, ini saya di sini salah ya. Harusnya 4A di sini ya. Oke, ini 4A di sini kita tulis 4A. Kemudian di sini saya tambahkan dengan A. Oke, ini ya rumusnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan bentuk ini untuk mencari ordinat dari titik puncaknya gitu ya. Atau di sini kita tulis bahwa di sini bentuk Y itu lebih dari atau sama dengan dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Nah, itu. Begitu juga di sini. Tinggal kita cari aja ordinatnya berapa gitu ya. Tinggal kita cari. Nah, kita menggunakan rumus apa? D ya tadi ya. D rumusnya adalah negatif buka kurung kok D ya. Rumus ordinat dari titik puncaknya B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Nah, B-nya apa? Lihat koefisien depan X, negatif 4 dikuadratkan 16 ya. Berarti saya tulis gini aja deh biar teman-teman nggak bingung. 4 dikali koefisien depan X kuadrat itu 1, C negatif 5 dibagi 4 dikali dikali 1 ya. Dikali tutup kurung, di sini ada negatifnya. Nah, kemudian bentuknya jadi gimana nih? 16 atau di sini aja deh. 16 ditambah berapa? 20 dibagi dengan 4. Nah, jangan lupa negatifnya di depan ya, karena ada negatifnya di sini. Jadinya berapa nih? Negatif 36/4 atau negatif berapa? Iya, 9. Ini nilainya. Nah, berarti karena A-nya atau koefisien depan X kuadratnya positif, sehingga interval nilainya apa? Y lebih dari atau sama dengan negatif 8. Kok negatif 8? Negatif 9 ya, di sini negatif 9. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk yang baku, range dari fungsi f-nya adalah y sedemikian sehingga y itu lebih dari atau sama dengan negatif 9, di mana y elemen bilangan real. Nah, ini. Jadi fokus kita adalah mencari ordinatnya dulu dari titik puncak dari fungsi kuadratnya. Kemudian kita kaitkan dengan koefisien variabel x pangkat 2-nya. Nah, begitu caranya. Kemudian cara nomor 2 gimana? Perhatikan yang beda di sini adalah A-nya negatif. Berarti nanti kurvanya pasti akan terbuka ke arah bawah. Nah, maka kita akan gunakan syarat Y kurang dari sama dengan sesuatu. Sesuatunya adalah bentuk ini. Nah, kenapa kok kurang dari? Karena ketika kita lihat nilai Y kan semakin ke bawah semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan fungsi kuadrat, domainnya apa? Iya, semua elemen bilangan real kalau tidak dibatasi ya. Oke, kemudian cara mencari range-nya gimana? Range fungsi dari f(x)-nya. Ya sudah, kita cari dulu bentuk ordinatnya atau nilai ordinat dari titik puncaknya ya, dengan menggunakan rumus D negatif D per 4A ya. Saya mau tulis B kuadrat saya pula. Oke, sehingga kita bentuk ini dapatnya negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, di mana B-nya berapa? B-nya di sini adalah negatif 1 gitu ya. Kita pangkatkan 2 jadi 1 dia di sini. Nah, gini ya. Negatif buka kurung 1 dikurangi 4, A-nya berapa? A-nya negatif 2 gini, negatif 2. C-nya berapa? C-nya positif 3 dibagi 4 dikali dengan negatif 2. Nah, ini ya. Kemudian dapatnya berapa? Negatif buka kurung 1 dibiarin aja, negatif 4 dikali negatif 2 positif 8. Positif 8 dikali 3 positif 24. Positif 24 ditambah 1 positif 25 per 4 dikali negatif 2 negatif 8. Nah, negatif dengan negatif kita coret nih, atau kita hilangkan, kanselasi ya. Jadinya adalah 25 per 8. Bisa dikecilin lagi? Gak bisa ya, cukup sampai di sini aja gak apa-apa. Sehingga range dari fungsi f-nya adalah y sedemikian sehingga y-nya itu kurang dari atau sama dengan 25 per 8, di mana y elemen bilangan real. Kok kurang dari? Perhatikan. Koefisien di depan x pangkat 2-nya negatif, berarti kurvanya akan terbuang ke bawah. Artinya bahwa nilai y akan semakin kecil gitu ya. Kalau di sini kan negatif itu. Berarti kita gunakan yang bentuk yang ini karena nilainya semakin kecil. Begitu.
Jadi teman-teman untuk mencari range dari fungsi kuadrat adalah mencari ordinat dari titik puncaknya saja. Terus kita tentukan interval dengan melihat koefisien di depan x pangkat 2-nya atau nilai a-nya gitu.